Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Gariston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Belakangan banyak yang diminta untuk dibahas Netix Network, ya. Jadi kita akan bahas hari ini dan juga kita akan bahas GTAI atau GT Protocol. Ini juga lumayan banyak teman-teman yang pengen untuk dibahas. Jadi dua project ini belakangan lagi hype ya sepertinya. Mungkin teman-teman nonton dari influencer mana gitu. Ya, tiba-tiba pengen untuk dibahas dan kita akan coba untuk ulas. Sebelumnya aku mau kasih review dulu sekilas tentang posisi dari Bitcoin. Jadi Bitcoin baru saja mulai rebound di perdagangan kemarin ya. Di mana Bitcoin ini sebelumnya diperdagangkan di kisaran level 107.000 US dollar. And then dia drop dalam 5 hari perdagangan, turun ke kisaran 93.000 dan sekarang udah recover kembali mendekati level 100.000. Level psikologi yang memang sempat ditembus dan ya posisi sekarang lagi so-so, lagi stabil, teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari BTC Dominance sempat mengalami kenaikan juga, tapi belakangan udah drop. Dan ini momentum sih untuk altcoin menghijau setelah penurunan yang sempat terjadi sebelumnya. Oke, itu outlook sekilas untuk kondisi dari market. Sebelum kita bahas ke Netix Network dan juga GT Protocol. Di sini aku mau sampaikan dulu ada beberapa informasi penting, yaitu Get.io lagi ngadain Futures Christmas Week. Ini adalah event untuk teman-teman untuk trading di market futures dengan bisa mendapatkan reward ya. Campaign ini akan berakhir di tanggal 2 Januari 2024 ya, periodenya sampai 12 hari ke depan setelah video ini dipost. Gitu, teman-teman bisa untuk dapatin reward kalau kalian pengguna baru menangin lucky user. Ada 100 lucky user yang akan berpeluang mendapatkan reward berupa ada limit edition New Year box, ada exclusive merchandise, ada voucher, ada juga VIP perk yang bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman registrasi Get.io buat yang belum punya akun. Link registrasinya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk teman-teman yang pengguna lama ataupun pengguna baru, dapetin hadiah sampai 5 US dollar untuk setiap trading volume di market futures ya di atas 1000 USDT. Bisa berpeluang mendapatkan reward tersebut untuk transaksi di campaign ini. Jadi teman-teman wajib untuk register dulu ya. Nanti aku sediakan linknya, silahkan diregister dulu untuk ikutin campaign ini dan lakukan trading. Nah, maksudnya 1000 USDT ini gimana sih? Kalau misalkan teman-teman punya modal 100 USDT, misal ya, pakai leverage kali 10 aja, itu sudah terhitung 1000 USDT. Kalau kalian punya modal 10 dolar, pakai leverage 100 kali, itu juga terhitung 1000 USDT. Jadi teman-teman trading di atas dari 1000 USDT akan berpeluang mendapatkan reward. Tuh. Untuk teman-teman yang trading dengan beberapa pair spesial kayak Hype, Usual, APX, AI 16Z dengan pair USDT, teman-teman juga akan bisa berpeluang mendapatkan prize pool sampai 10.000 US dollar. Itu hadiahnya akan didistribusikan 14 hari setelah campaign ini berakhir. Itu ya. Jadi linknya aku sediakan di kolom deskripsi bagi yang tertarik. Oke, kita akan bahas Netix Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,0013 dolar. Ini merupakan sebuah proyek baru ya yang dirilis, yang sebenarnya dia jualan perangkat berupa kamera 36 derajat, 360 derajat teman-teman, dimana kamera ini bisa memonitoring ya penggunaan dari EV atau mobil listrik itu ke teman-teman. Jadi kurang lebih fungsi daripada aplikasi ini ya, aplikasi atau perangkat yang mereka miliki adalah untuk mendeteksi segala hal yang terekam dalam kamera tersebut. Seperti teman-teman misalkan yang kebingungan mencari tempat parkir atau teman-teman mungkin kebingungan untuk mencari lokasi, itu akan sangat dimudahkan dengan adanya akses perangkat yang mereka jual dengan kisaran harga di 279 US dollar ini. Sementara ini masih pre-order dan kabarnya bakalan baru mulai meluncur di kisaran tahun 2025 nanti bulan Maret. Itu. Jadi ini kayak aplikasi untuk memonitoring sih sebenarnya ya. Ini ada kamera depan, ada kamera samping kiri, samping kanan dan juga kamera belakang. Gitu. Teman-teman yang menggunakan project ini tentu saja akan bisa mendapatkan beberapa kemudahan.
seperti itu. Seperti ya navigasi yang lebih baik, kemudian juga bisa mendeteksi nih adanya zona-zona tertentu ya, yang tentu saja akan memudahkan teman-teman untuk ya kayak tadi mencari tempat parkir, ataupun juga mencari petunjuk arah jalan yang benar, itu akan lebih dimudahkan. Katanya sih menggunakan teknologi AI. Gitu. Kalau kita lihat sih dari proyeknya, dari Netflix ini kabarnya sudah disupport oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ya kan kayak Nvidia karena pembuatan proyeknya itu menggunakan Nvidia, Amazon, kemudian juga Solana, Peak, kemudian juga ada beberapa perusahaan lainnya juga yang berkolaborasi dengan Netflix. Gitu. Jadi apakah worth it atau tidak? Saya sendiri nggak tahu karena produknya juga belum ada. Ya kan, dikabarkan sih bisa kompatibel dengan hampir kebanyakan Tesla ya, mobil Tesla seperti itu. Untuk realitinya saya sendiri nggak tahu apakah proyek ini sudah real atau ini cuma gimmick doang. Itu ya itu adalah proyek yang mereka sedang kembangkan. Saya sendiri hanya orang awam ya, orang-orang awam yang berada di luar. Tentu saja untuk kedalaman proyek kita tidak tahu secara pasti, apalagi aplikasinya dan juga perangkatnya belum listing. Jadi ya kalau untuk meramaikan narasi AI yang lagi coba untuk dibangun ya, menurut saya lumayan oke sih untuk saat ini ya teman-teman. Kemudian Netflix dikabarkan juga mengadakan banyak kerjasama sih teman-teman untuk uh, uji coba ya dari proyek yang mereka bikin. Ini ada kayak demonstrasinya di mana kalau kita menggunakan aplikasi ini kita akan bisa menavigasi ya berapa jarak tempuhnya, kemudian seperti apa kondisi di sekitar, jalanan mana saja yang macet, jalanan mana yang recommended untuk kita lalui. Ya mirip lah seperti Google Map, tapi dia lebih kayak real time aja sih, lebih canggih aja teman-teman. Seperti itu. Apakah ini bakalan worth it ataukah bisa merubah apa namanya, situasi ya kan, semuanya makin canggih, semakin terkontrol dengan adanya AI ya mungkin saja. Karena skenario ke depannya atau improving ke depannya yang akan mereka bangun adalah mereka bisa terkoneksi nih dengan yang namanya, apa namanya, otomatisasi untuk driving, scenario generation in autonomous driving. Itu yang akan mereka bikin dengan sebuah produk yang mereka sebut sebagai VX360. Buatan skenario pengemudi yang otonom. Itu masih sebuah project yang menurut saya perlu untuk kita lebih detail lagi untuk melihatnya ya, seperti apa perkembangannya. Sementara sih ya so far so fine aja, kita support aja project ini, semoga bisa berkembang. Itu. Kalau kita lihat dari engagement di Twitter kok nggak terlalu banyak ya. Kayak biasa aja gitu teman-teman. Viewersnya lumayan nggak terlalu besar, padahal mereka mengangkat project yang lumayan menarik untuk kita perhatikan. Itu kalau kita perhatikan dari market yang bisa memperdagangkan Netix, itu sementara baru ada di KuCoin, Maxi, Get.io, Orca, dan beberapa exchange lainnya. CoinEx juga sudah tersedia ya. Dan masih bisa berkembang sih, improvisasinya masih akan cukup terbuka sampai ke depannya. Kemudian kalau kita lihat juga dari mereka punya data di Solana Scan, kita bisa lihat di sini di bagian holder, mereka ini lumayan masih dipegang oleh beberapa whales besar mereka ya. Ada yang punya 12%, ada yang 9%, dan selebihnya ada di 6% ke atas. Jadi kalau kita melihat dari komposisi ini, sepertinya token ini belum tersebar terlalu luas di masyarakat. Artinya dia masih dipegang oleh segelintir orang besar saja. Kalau kita lihat dari total supply Netix itu ada di kisaran satu berapa nih? 100 miliar ya teman-teman. Ya di kisaran 100 miliar. Sementara yang beredar itu masih di 16,13 miliar saja. Jadi bisa dibilang masih bisa bertambah nih untuk jumlah token yang bisa di-create ya ke depannya. Dan kalau kita melihat sih dari sini ya masih bisa ada penambahan jumlah token. Untuk Netix sendiri dia masih tergolong small cap, market cap-nya sangat kecil. Jadi biasanya untuk menggerakkan token-token seperti ini bisa dilakukan oleh beberapa whale saja untuk dongkrak harganya rally. Kalau untuk price action kemarin dia sudah sempat drop ya di kisaran 23 November, and then dia pumping sangat signifikan tinggi
Mungkin ini menjadi trigger ya bagi teman-teman untuk minta dibahas, tolong dong bahas Netix. Dia ada naik sekitar 228%. Ya, menurut saya untuk saat ini progres dari Netix masih terbilang strong ya, dalam dalam hal ini dia masih terbilang masih cukup oke pergerakannya. Kemarin dia sempat ngetes area support 0,0012 dan saat ini sih kedepannya target adalah masih bisa rally, teman-teman. Volume perdagangan lumayan naik ini sejak November, tapi volume smart money baru muncul di kisaran 25 November kemarin. Sampai sekarang masih tetap survive. Jadi indikasi awalnya masih cenderung bagus untuk Netix. Kalau teman-teman ada yang sudah buy, teman-teman running profit, udah menarik sih untuk di taking profit ya. Dia juga masih belum listing di exchange besar. Jadi untuk probability project ini masih bisa growth, masih bisa berkembang, masih sangat-sangat terbuka. Dan yang harus teman-teman ingat adalah mereka belum meluncurkan sebuah produk. Nah, produk ini masih dalam tahap pre-sale. Kalau produknya sukses, engagement-nya bagus, ya kan banyak yang beli, banyak yang merasakan manfaatnya, ya bisa jadi itu akan mendongkrak harga tokennya juga bisa cenderung melesat lebih tinggi. Itu. Tapi andai kata produknya gagal, ya kan, produknya ya tidak terlalu diminati oleh pasar, itu juga bisa menjadi salah satu sentimen keuangan yang negatif untuk Netix Network ke depan. Tapi kalau secara ide ini sih interesting aja. Tuh, kalau dari price action menurut saya dia masih akan berpeluang konsolidasi before mungkin ada sedikit kenaikan ya untuk kedepannya. Jadi sabar-sabar aja. Kalau udah punya, udah cuan, bisa taking profit sebagian, saya rasa oke-oke aja. Untuk GTAI gimana nih? Kalau kita perhatikan project GTAI sebenarnya ini dibikin oleh ChainGPT ya. Dia disupport oleh ChainGPT. Tujuan dari pembuatan GT protokol ini apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah project Web3 yang menggabungkan antara centralized finance, decentralized finance, dan juga market NFT dalam satu aplikasi. Itu untuk teman-teman bisa lebih jelas ya. Ini adalah produk yang mereka bikin salah satunya ya, yaitu GT App. Di GT App ini teman-teman bisa untuk titip dana di beberapa trader ternama di sini. Ya, top trader. Ini ada namanya X Prime, ada juga Jarvis, ada juga Medium OS, EOS, Nagoya dan kawan-kawan. Nah, di sini teman-teman diminta nih untuk deposit sekian ya kan dengan APR sekitar 4.800 something, ada yang 2.000 sekian, ada yang 42.000. Macam-macam lah, teman-teman. Jadi mereka bikin aplikasi ya, yang mana katanya aplikasi ini itu atau menggunakan AI gitu untuk market spot dan juga futures trading. Tapi pada intinya adalah kita kayak ngasih dana kita ke trader-trader ini untuk ditradingkan, ya kan, mana yang cuan, nah itu saya sendiri nggak tahu gitu. Jadi produk dari GTAI adalah produk untuk menggabungkan antara centralized finance, kemudian decentralized finance, dan juga NFT ya. Itu. Kalau kita lihat dari kedalaman projectnya, sebenarnya sih mereka udah disupport oleh beberapa exchange ya untuk perilisannya. Termasuk di dalam project ini teman-teman juga bisa mendapatkan cashback kalau teman-teman beli kayak perangkat keras kayak iPhone 15 senilai $800 atau $799, itu bisa dapat cashback berupa GTAI kalau teman-teman beli di marketplace-nya mereka. Gitu. Jadi intinya mereka jualan lah, teman-teman, jualan baik itu jualan token, jualan perangkat juga, jualan NFT, itu jualan token dan lain sebagainya. Nah, jadi project GT token ini bukan yang berhubungan dengan AI banget sih kalau menurut saya ya. Ini lebih kayak penggabungan beberapa project saja gitu dalam satu aplikasi. Itu sih, teman-teman. Jadi untuk pengembangan AI saya rasa ya apa yang mereka kembangkan masih harus kita telisik lebih dalam sih. Itu. Jadi di dalam protokol yang mereka bangun pada intinya adalah ya protokol yang mengkombinasikan beberapa produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi. Kalau kita lihat dari pengembangan project GT ini, mereka ada partnership dengan beberapa penyedia layanan kayak ada Stage. Tujuannya adalah untuk menggabungkan antara social fi dari Stage Community
dengan platform yang mereka bangun ya, yang tadi itu yaitu platform antara DeFi, CeFi, kemudian juga NFT digabungkan dengan platform SocialFi. Itu mereka juga menjalin kemitraan dengan itu udah yang ini ya dengan Magpie. Ya, ini merupakan salah satu kemitraan yang mereka lakukan untuk meningkatkan yang namanya agregasi periotean terbaik pada skalanya, yang mana ini akan membuat efisiensi itu untuk pengguna baru, teman-teman, untuk pengguna baru, pengguna lama dari project yang mereka bangun. Kemudian mereka juga ada kayak ya kerjasama juga dengan salah satu platform yang terintegrasi atau terregulasi di Swiss ya, yaitu platform dari Wisdomis, teman-teman. Dan juga ada banyak partnership lain sih yang aku perhatikan. Ini kok kayak project ya cari kerjasama doang, teman-teman. Tapi sebenarnya saya sendiri belum dapat nih apa yang mereka bangun sebenarnya dari project GTAI ini. Jadi kalau teman-teman lihat project ini rame, ya teman-teman harus cari tahu dulu projectnya seperti apa. Dari pasarnya sendiri sih dia bisa diperdagangkan di Bybit, di Bitget, KuCoin, Huobi, Maxi, Get.io, dan kawan-kawan. Kemudian dari token unlock, dia itu sudah ada pembukaan sejak 2024 bulan Februari kemarin. Jadi project ini masih sangat baru. Dan untuk holder tokennya itu nggak ada vesting ya sepertinya. Mereka baru rilis udah tiba-tiba ada unlock. Dan itu kan bikin kayak ya negatif lah untuk para holder. Terutama untuk holder-holder awal. Masa teman-teman beli tiba-tiba developernya unlock, ya kan, developernya unlock, kemudian private investornya unlock, kemudian tim DAO advisor itu semuanya unlock gitu, dan hanya menjadikan para user, para trader ini menjadi exit liquidity mereka. Itu jadi itu sih untuk GTAI. Jadi dibalik dari projectnya yang menurut saya harus kita cermati lebih lanjut sih. Dan juga dari segi tokenomik menurut saya ini nggak terlalu bagus ya. Itu. Jadi ya semacam project gimmick lah teman-teman. Coba teman-teman telusuri lebih lanjut tentang project GTAI ini. Jangan mudah termakan sama yang namanya kolaborasi kerjasama. Teman-teman harus cari tahu apa yang mereka sebenarnya bangun. Bener nggak sih project ini menggunakan AI atau artificial intelligence gitu. Kalau dari saya sih ya ini project ya biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana. Secara tokenomik juga ini nggak terlalu menarik. Itu dari opini saya, dan ya teman-teman harus hati-hati karena setiap bulan mereka ada unlock lumayan gede sekitar 4%. Setelah itu di 2025 unlocknya menjadi 3% setiap bulan ya, tanpa vesting. Ya udah unlock aja teman-teman. Jadi ini akan menekan untuk harganya karena semakin banyak jumlah token beredar, semakin inflasi tokennya. Itu supply totalnya ada di 75 juta token GTAI, sementara yang beredar sekarang baru di kisaran 44,8 juta saja. Ya, dia tergolong token market cap kecil sih, teman-teman. Cuma sekitar 581 miliar rupiah saja. Jadi token dengan market cap kecil biasanya cukup mudah untuk digoyangkan harganya. Untuk price action gimana? GT Protocol udah drop ya. Sempat naik di awal listing mungkin karena FOMO ya kan, di kisaran 27 Februari kemarin sempat rally naik kisaran ke $5. And then setelah itu di bulan Maret dia turun secara konsisten sampai di kisaran September. Di September ini tren baru berbalik dan mulai mengarah ke tren pembalikan arah gitu. Jadi kalau dari segi fundamental, opini saya sih belum terlalu oke ya untuk GT Protocol. Namun kalau secara price action ini ada kemungkinan nih ada rebound kecil dulu teman-teman pada GT Protocol atau GTAI ya. Kalau kita perhatikan sih dari sini pergerakannya mulai kepada pembuatan structure baru, yaitu structure higher low, yang artinya adalah tren kemungkinan mengarah seperti ini. Harapannya sih bisa kembali balik ya, naik ke level-level tertingginya.
Itu untuk saat ini volume smart money nggak terlalu gimana-gimana, tapi closing daily time frame kemarin lumayan oke ya. Dia ada satu candle hijau yang mana ini merupakan sebuah candle indikasi pembalikan arah secara jangka pendek. Next target sih nggak muluk-muluk ke $1, teman-teman. Itu untuk target jangka pendeknya. Mungkin bisa dicapai dalam beberapa minggu ke depan. Dari segi volume perdagangan masih lumayan oke, tapi smart money kemarin sempat exit lumayan signifikan gitu. Jadi buat GTAI saya rasa ya progres secara teknikal dia masih punya peluang untuk mengalami fase kenaikan. Tapi harus diwaspadai juga, area support ada di kisaran 0,49. Terutama mendekati fase-fase unlock ya, itu harus kalian waspadai. Mereka secara rutin unlock itu di tanggal 25 setiap bulannya. Baik itu bulan Desember, Januari, Februari. Per video ini dibuat kan tanggal 21 Desember, berarti ada 4 hari ke depan akan ada unlock. So, ya gimana menurut kalian? Apakah GT akan dikasih naik dulu ke $1 atau justru malah digulingkan dulu nih, turun dulu, koreksi dulu ya? Karena mereka akan ada unlock ke depannya, seperti itu. Kalau kita lihat dari riwayatnya, ketika GT token unlock, itu nggak selalu turun kok, teman-teman. Justru ada kalanya sebelum dia unlock, marketnya cenderung koreksi, and then setelah unlock ternyata harganya bisa dipompa naik. Semoga sih di momentum kali ini nggak ada koreksi lagi buat GTAI, dan dia bisa kembali melanjutkan tren kenaikan. Jadi next target adalah $1. Kalau bisa ditembus, target berikutnya adalah di kisaran $1,7 dan mungkin bisa lebih tinggi ke $2. Jadi secara jangka pendek ya overall bisa teman-teman kalkulasikan sendiri. Itu aja sih paling buat Netix sama GT. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen ya. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Di sini kita bisa saling berdiskusi tentang market ya, tentang apapun yang teman-teman pengen pelajari, bisa langsung join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.